اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي. أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحى بالأنوار كل ضلالي. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وبك استنار الكون ويا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال وعلى جميع الآل والأصحاب من قد حسهم رب العلا بكماله. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sahibil busra salatan nubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa sampai saat ini, detik ini kita semua masih diberikan limpahan nikmat oleh Allah sehingga berkumpul kembali sehat afiat, iman, Islam, ibadah kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya yang mulia dan juga sahabatnya yang suci. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama kami muliakan para habaib, para kiai, para asatid, para sepuh, hadirin hadirat. Mudah-mudahan yang berkumpul di tempat yang mulia ini segala hajat kita diijabah oleh Allah. Yang sakit diangkat penyakitnya, dilapangkan rezeki kita, disehatkan jasad kita, diberkahi kehidupan kita, dan kelak diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin ila an qala faslun alladhi yathuru minan najasat salasah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang najis-najis yang berubah menjadi suci. Faslun, fasal membahas tentang alladzi yathuru minan najasat, sesuatu yang bisa menjadi suci, minan najasat, daripada yang najis-najis. Salah satu itu ada 3. Kita tahu telah lewat pada pertemuan-pertemuan yang lalu apa saja najis itu. Banyak ya. Di antaranya apa? Sesuatu yang najis itu yang keluar dari lubang depan dan belakang. Kemudian darah. Darah najis apa suci? Najis. Kemudian apa lagi? Bangkai. Bangkai termasuk najis. Kemudian apa lagi? Al-kalb wal hinzir. Ya, anjing, babi, wa ma tawallada minhuma, dan keturunannya dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata ada sesuatu yang najis akan tetapi bisa menjadi suci. Ada berapa? Ada 3. Alladzi yathuru minan najasat salasah. Yang bisa menjadi suci dari barang-barang yang najis itu ada 3. Artinya annalladzi yathuru minal a'yan an-najisa bil istihalah salasah. Wahya inqilabu syai' min sifatin ila sifatin ukhra ma'a baqa'i bihalih. Yang pertama apa? Barang najis tapi bisa menjadi suci. Yang pertama adalah al-khamru idza takhallalat binafsiha. Khamr atau arak yang memabukkan apabila menjadi cuka dengan sendirinya.
Tahu homer ya, arak yang biasa diminum oleh manusia sehingga akal pikirannya rusak. Ya, akal pikirannya ketutup, mabok. Ya, mabok. Khamr itu bagaimana prosesnya? Khamr ini adalah dari jus apa? Jus anggur ya. Prosesnya menjadi khamr. Kemudian diapain? Dipanaskan. Jus anggur ditaruh di mana gitu, tempat yang panas, dipanaskan selama beberapa hari sehingga menjadi khamr, menjadi sesuatu yang memabukkan. Kalau misalkan lebih dari waktunya, ya orang diapak-apakakan maukah? Ya jus anggur kah? Orang diapak-apakakan, dibiarkan saja sehingga apa? Sampai seminggu, 2 minggu, sampai sebulan, kemudian menjadi apa? Menjadi cuka. Ya, kalau sudah menjadi cuka, maka itu hukumnya suci. Ya, tadinya homer itu najis. Ya, jus apa? Jus inab atau jus anggur. Ya, kemudian diproses jadi homer. Ya, setelah jadi homer kemudian dibiarkan. Ya, dengan sendirinya dibiarkan selama beberapa hari tanpa ada campuran yang lainnya. Ya, kalau sudah dicampur dengan sesuatu yang lain maka enggak menjadi suci. Tanpa ada campuran yang lainnya dibiarkan sehingga khamr tadi menjadi cuka. Maka cuka itu hukumnya suci. Itu yang pertama, barang najis akan tetapi bisa menjadi suci. Yang kedua, jildul maitati idza dubigh. Yang kedua, barang yang najis akan tetapi bisa menjadi suci adalah jildul maitah, kulit bangkai. Kulit bangkai. Kalau sudah bangkai ini berarti matinya ini ya bukan dengan cara apa? Disembelih menurut syariat Islam. Ya misalnya apa? Misalnya ada kambing. Ya kambing biasa. CJS jalan-jalan sore ya. Beliau apa? Nyemplung ning kali, nyemplung ning balong, lah kasing nulungi sampai mati. Bangkai itu hukumnya apa? Najis apa suci? Najis. Maka kulitnya pun menjadi najis. Tapi bagi orang yang faham, ini bisa diambil kulitnya, dimanfaatkan. Karena kulit bangkai tadi bisa disucikan. Ya, sehingga apa? Dikuliti kulitnya, diambil kulitnya, walaupun najis itu bisa disucikan. Dengan apa? Idza dubik, dengan cara disamak. Disamak itu kulit sudah dikuliti, ya masih ada daging-daging yang nempel biasanya. Itu daging-daging yang nempel itu najis karena bangkai tadinya. Kemudian diapakan? Disamak. Dia diberikan apa? Zat yang panas, sesuatu yang panas. Biasanya pakai kotoran burung. Ya, walaupun dengan sesuatu yang najis. Dengan kotoran burung. Disamak. Setelah selesai, maka daging-daging yang nempel di kulit tadi apa? Rontok. Ya, rontok. Daging-dagingnya tadi rontok sehingga tinggal kulitnya. Kemudian karena berhubung dia mutanajis, maka dibasuh lagi, dibersihkan lagi. Nah, sehingga menjadi barang yang suci. Kan lumayan. Ya, bisa diambil kulitnya. Bisa dibuat rebana, bisa dibuat dompet. Ya, bisa dibuat apa maning? Benting kadang-kadang. Ya. Nah ini barang yang najis bisa suci. Itu kulitnya bangkai yang kedua. Apabila disamak. Ya disamak ya seperti itu ya prosesnya. Diberikan benda-benda yang panas yang bisa menghilangkan daging yang nempel pada kulit tadi. Ya, sehingga daging-dagingnya itu rontok, tinggal kulitnya. Setelah itu dibasuh, dibersihkan lagi. Itu yang kedua. Nah, sehingga kalau kita punya kambing daripada bangkai dibuang kabeman.
Ya, di kulitnya bisa disucikan. Dan yang ketiga, masoro hayawanan. Masoro hayawanan, apa-apa yang menjadi hewan. Apa atau najis-najis yang menjadi hewan. Misalnya apa? Misalnya rontokan kulit tadi, ya bangkai tadi, kemudian apa? Bermunculan. Biasanya apa kalau sudah bangkai dilalui? Ya, ular. Ya, muncul lama kelamaan ular. Ya muncul ular. Nah, itu ularnya suci. Ya, walaupun tadi nempel di bangkai menjadi buta najis, tinggal dibersihkan, disiram, maka ularnya menjadi suci. Pengen sholat digawa ular ya los, sah karena suci. Ini ular ini ada yang mengatakan keluarnya dari gara-gara busuk, ada yang mengatakan keluarnya ular itu ya dari lalat. Lalat nemplok, ngendog, ya, bakteri kemudian menjadi cacing. Masoro hayawanan, apa-apa yang menjadi hewan. Nah, jadi itu 3 poin. Ya, 3 benda yang najis akan tetapi bisa menjadi suci. Faslun an-najasat salasah. Pasal membahas tentang an-najasat. Najis-najis itu salasun. Ada 3. Mughalladah wa mukhaffafah wa mutawassitah. Najis itu ada kalanya mughalladah. Najis yang berat. Najis yang berat. Apanya yang berat? Yang berat ini cara mensucikannya. Yang kedua mukhaffafah, ringan. Ya, ringan untuk mensucikannya. Dan yang ketiga mutawassithah, sedang. Berat beli, ringan beli, tapi sedang. Nah, jadi najis itu 3. Mughalladah, najis yang berat. Mukhaffafah, najis yang ringan. Mutawassithah, yang sedang. Fal mughalladhatu najasatul kalbi wal khinzir wa far'u ahadihima. Najis mughalladah termasuk najis yang berat itu adalah najisnya anjing, najisnya babi dan keturunannya. Keturunannya anjing atau keturunannya babi. Misalkan ada babi blasteran, babi sama kambing. 2 anak, ya tetap anaknya ini najis mughalladah. Ya, pokoknya salah satu dari keduanya. Ya, embu mboke, embu bapane, ya sing babi, sing anjing kawin bari wedhus misalkan. Nongol. Ya, najis mughalladah. Wa matawallada. Wa far'u ahadihima atau keturunan dari keduanya. Enggak mesti anjing sama anjing, enggak mesti babi sama babi. Walaupun anjing sama kambing ataupun babi sama anjing, maka keturunannya itu tetap najisnya mughalladah. Dan yang ketiga wal mukhaffafah, najis mukhaffafah, najis yang ringan. Apa itu? Baulus sabiyyi. Najis yang ringan itu adalah kencingnya bayi laki-laki. Alladzi lam yat'am ghairu laban. Yang mana syaratnya kencing bayi lelaki tadi belum pernah makan minum kecuali susu. Susu ini ASI, air susu ibu. Belum pernah makan kecuali ASI. Walam yablughil haulain, dan umurnya pun tidak sampai 2 tahun. Ini syaratnya. Ya, belum makan kecuali ASI dan umurnya belum sampai 2 tahun. Bayinya harus laki-laki. Ketika kita menggendong anak lelaki umurnya masih 1,5 tahun, dia belum makan kecuali ASI, diuyui. Ya, maka itu najisnya
mukhaffafah, najis yang ringan. Tapi kalau bayinya perempuan, umurnya 1 tahun, dia tidak makan kecuali susu, diuyui, najisnya mutawassito, bukan mukhaffafah lagi, ya, karena melenceng dari syarat, ya, karena bayinya tadi perempuan. Jadi 3 syaratnya, bayinya laki-laki, belum sampai 2 tahun, dan tidak makan kecuali ASI. Maka kalau dikencingi, ya tiba-tiba rembes, ya, maka najisnya itu mutawassitoh, najis yang ringan. Mukhaffafah, najis yang ringan. Wal mutawassitoh, dan najis yang sedang-sedang, berat beli, ringan beli, tapi ya sedang. Apa itu? Sairun najasat. Ya, sairun najasat, ya selain najis yang disebutkan tadi, bukan anjing, bukan babi, dan juga bukan najis mukhaffafah. Seperti apa? Darah, atau yang keluar dari pintu depan, pintu belakang, ya termasuk nanah, ya itu najis. Termasuk khamr, ya khamr itu najisnya mutawassitoh. Kemudian bagaimana cara mensucikan najis-najis tersebut? Al-mughalladhah tadhuru bisab'i ghusalat. Najis yang berat, ya, misalkan kena babi, kena anjing, atau kena keturunan dari keduanya, cara membersihkannya, mensucikannya bisab'i ghusalat, dengan mencucinya 7 kali cucian. Ya. Jadi najis itu 3, mughalladhah, mukhaffafah, najis tralala trililik ulangka. Ya. 2 aja najis tralala. Langka. Jadi 3, mughalladhah, mukhaffafah, mutawassitoh. Mughalladhah bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan membasuhnya sebanyak 7 kali basuhan. Ba'da izalati ainiha, tentunya setelah menghilangkan ainnya najis tersebut. Najis yang kelihatannya. Misalkan lagi enak-enak, oh ya, dodok, ngobrol, ngopi, tiba-tiba anak kirik. Oh ya, kirik lewat, nongkrong ning paha diuyui. Wah, wis. Oh ya, dodok temen kirik gue ya. Enak-enak ngobrol diuyui. Ya, ini ainnya kan kelihatan, kencingnya kelihatan. Atau dieei. Oh ya, ditembelaki. Yaitu ainnya terlebih dahulu dihilangkan. Setelah ainnya itu yang kelihatan bentuk najisnya itu, entah kencing, entah kotoran, harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru ditambah dengan 7 kali cucian, ihdahunna biturab. Salah satu dari 7 cucian tadi harus dicampur dengan debu. Kalau 7 kali cucian air semua, maka najis mughalladhah itu enggak bisa hilang. Artinya belum bisa suci. Harus pakai debu. Debu yang untuk tayamum. Ya walaupun sedikit debunya, ambil di luar kan debu. Ambil ya seujung sendok ya nggak apa-apa, campurkan ke air. Salah satunya. Nah, namun air yang bercampur dengan debu ini kalau bisa jangan basuhan yang terakhir. Nanti debunya kok nempel sehingga pakaiannya menjadi kotor. Ya pertama kalinya boleh, tengah-tengahnya boleh. Ya bebas. Yang penting salah satu dari 7 basuhan tadi harus dicampur dengan debu. Itu cara menghilangkan najis yang berat atau mughalladhah. Wal mukhaffafah. Kemudian cara mensucikan dari najis yang ringan. Ya, disebut ringan ini karena cara mensucikannya pun ringan.
Ya, enggak seberat seperti mughaladhah tadi, najis yang berat. Harus pakai debu. Ya kan? Harus hilang ainnya, kemudian 7 kali basuhan. Yang mukhaffafah tadhuru birrasyil ma 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Kalau najisnya itu ringan, ya seperti tadi anak laki-laki yang usianya belum 2 tahun juga belum makan kecuali ASI, kemudian dikencingi, maka najisnya mukhaffafah. Bagaimana cara menghilangkannya atau cara mensucikannya? Cukup birosyil ma, cukup dengan mencipretkan air, ya, atau dengan mengguyurkannya saja, diguyur dengan air sekiranya menyeluruh, ya kencingnya tadi kena semua, cukup sudah, ya, sehingga ringan cara mensucikannya. Wa izalati ainiha, nah, kalaupun ada ainnya misalkan di apa ya, buang air besar lah, tapi ya termasuk mukhaffafah, ainnya dibuang terlebih dahulu. Misalkan kalau masih ada warnanya, ya itu warnanya dihilangkan terlebih dahulu, atau baunya atau apa rasanya, ya dihilangkan terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu ainnya hilang, maka dipercikkan dengan air atau diguyur dengan air. Wal mukhaffafatu nau'ain, dan najis mukhaffafah itu ada 2 macam. Ada ainiyah, ada hukmiyah. Najis mukhaffafah itu ada kalanya mukhaffafah ainiyah, yang pertama. Yang kedua ada kalanya mukhaffafah hukmiyah. Yang mukhaffafah ainiyah allati laha launun warihun wa ta'mun. Mukhaffafah ainiyah itu adalah najis yang ada warnanya, ada baunya, ada rasanya, kelihatan dengan mata kepala kita. Ya, temblek kucing, temblek ayam, kan katon ya. Mambune kerasa boleh? Ya kerasa, pemane temblek lantung. Ya kan, mambune ya kerasa, barangnya ya katon, warnane iya, coklat. Iya. Warnanya coklat. Itu namanya ainiyah. Fala budda min izalati launiha warihiha wa ta'miha. Kalau ada najis ya mukhaffafah ainiyah, maka harus menghilangkan apa? Rasanya harus hilang, warnanya harus hilang, dan juga apa? Warnanya, rasanya, dan baunya. Tapi ya nggak perlu juga untuk mencicipi, masih beli jirasane. Ya aja, siapa sih tulisin gelem ya. Misalkan di mana, di lantai, ya tiba-tiba bebek lewat, trot, nemblek. Ya kan, berarti najisnya najis apa itu? Najis mutawassito ainiyah, katon barangnya, bentuknya ya katon, mambune ya kerasa. Ya kalau sudah seperti itu, ainnya dulu dihilangkan. Nah, ya, dihilangkan ainnya dulu yang kelihatan itu. Kira-kira baunya enggak ada, kemudian warnanya enggak ada, rasanya juga enggak ada. Ya, kalau warna bisa kelihatan dengan mata, kalau bau bisa kerasa dengan. Tapi kalau rasa, ya enggak usah juga dijilat ya Bu. Latih teman, kira-kira saja. Ya kalau sudah warnanya enggak ada, baunya enggak ada, ya otomatis rasanya juga tidak ada. Tapi ya bukan sih pengen nyoba ya mangga. Ya tapi ya tidak dianjurkan. Ya tidak diharuskan, harus mencicipi rasanya masihan atau beli ini rasanya aja. Ya. Kalau sudah ainnya hilang, maka najisnya itu menjadi apa? Menjadi mutawassito hukmiyah. Karena tadi
warnanya sudah hilang, rasanya sudah hilang, baunya juga sudah tidak ada, tapi masih najis kuno. Masih najis. Lamun jadi tiba-tiba nganggo pelan kok dipel kabeh ya wis. Najis kabeh urusannya. Ya urusannya najis Najis kabeh. Ya kalau sudah seperti itu berarti mutawassito hukmiyah. Kalau sudah menjadi hukmiyah gampang. Ya, apa itu hukmiyah? Allati la launa wala riha wala ta'malaha. Yang sudah tidak kelihatan. Ya warnanya enggak kelihatan, rasanya enggak bisa dirasa, baunya juga sudah enggak ada. Yakfika jaryul ma 'alaiha. Kalau sudah menjadi najis mukhaffafah hukmiyah, maka cukup diguyur dengan air. Misalkan ini najis nih. Ya, maka dibuang terlebih dahulu sampai bersih. Ya, enggak kelihatan oleh mata, baunya juga sudah enggak berbau. Sudah. Kalau sudah menjadi seperti ini berarti mukhaffafah hukmiyah. Sudah bersih, tinggal diguyur sama air. Ya, diguyur sama air. Kira-kira merata, kena semua yang tadi kena najis, sudah. Itu menjadi suci. Jangan enggak kelihatan, belum diguyur air, kemudian dipel. Ya, belaratan kabeh urusannya. Ya, urusannya belaratan kabeh. Ya, jadi seperti itu, hilangkan terlebih dahulu ainiyahnya, maka menjadi hukmiyah. Kalau sudah menjadi hukmiyah, cukup diguyur dengan air. Jangan sampai kita menyiksa diri kita, wah akhirnya dipel kabeh aja. Justru ya kadang-kadang beli karuan. Ya, maka ini harus difahami. Ya kadang-kadang ada di rumah kita, ada di tempat sholat kita, ada di masjid. Ya. Kalau ada kotoran ayam, ya dibuang. Dibersihkan, kira-kira baunya enggak ada, airnya enggak ada, rasanya enggak ada, warnanya enggak ada. Kemudian diguyur dengan air. Sudah, tinggal. Itu sudah menjadi suci. Alhamdulillah. Ya kira-kira sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah. Jadi najis itu ada berapa? 3. Yang pertama mughalladhah. Najisnya apa? Anjing, babi dan keturunannya. Yang kedua mukhaf. Najisnya siapa? Anak laki-laki usianya belum 2 tahun. Belum makan kecuali ASI. Itu najisnya mukhaf. Kira-kira anak beli zaman segini. Langka kaya-kaya ya. Susunya wis SGM ya. Oh iya. Anak, diguleti mana ya? Cuma beli yang guleti apa ya? Oh iya, kaya-kaya ya diguleti mana, cuman ya buana bu beli ya jarang buah apa wis zaman segini mah pengen sing instan bae lah. Iya, dari ya sehingga najisnya sudah menjadi apa? Mutawassithah. Ya sudah enggak ringan lagi. Dan yang ketiga adalah najisnya mutawassithah. Ya, mutawassithah itu ada 2. Ada ainiyah dan ada hukmiyah. Mutawassithah ainiyah itu apa? Najis yang ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Sedangkan mutawassithah hukmiyah adalah najis yang tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada warnanya. Ya tinggal diguyur dengan air. Najis tralala trilili anak boleh. Bukan cari ibu-ibu anak. Langka bu ya. Jadi 3 saja sudah. Ya mughalladhah, mukhaffafah dan mutawassithah. Ya najisnya anjing babi mughalladhah. Najisnya anak kecil belum 2 tahun belum makan kecuali ASI, bayi laki-laki najisnya mukhaffafah. Selain itu maka najis mutawassithah. Seperti tadi bangkai. Ya bangkai, kemudian diambil kulitnya. Itu najisnya najis apa? Mutawassithah.
sito, atau kotoran ayam, kotoran bebek, termasuk kotoran manusia, ya najisnya mutawassito. Ya, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendorong kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Faslun aqallul haidi yaumun wa lailah wallahu a'lam bi shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asyartu linadi man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu min aw yakunu sanana. Lakin hubban fis sarairi qad alima dihi sifati rabbina wa hadana. Wa idim tazazna bil mawaddati hahuna narfa aidi fakrina wa rojana lil wahidil ahadil aliyyi ilahana mutawassilina biman ilaihi da'ana muhtarihi wa habibihi wa safiyihi zainil wujudi bigil ilahabana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa akbalna ajib da'wana أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال هب لنا وهبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الحنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. وإلى حضرة الرسول وبنية القبول بسر الفاتحة.